Nah, iya banget, itu Garosero Institute itu berantem lagi sama salah satu artis yang namanya Han Yesul. Aduh, sorry banget, gue takut diserang nih sama fans-fansnya, tapi ya udahlah ya. Ini cuma berita dari yang kita dengar aja. baca. Aku sih nggak gitu. ngejudge, cuma kayak ya udah gitu ya. Nah, setelah si Kim Sang Yo ini dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba muncul 3 tuduhan seksual harassment. Aneh banget nggak tuh? Hai Sobat Sirius, welcome to Sirius New Content, yaitu Kamar Sirius bersama gue Fre Dan aku Mahira. dan kita akan selalu ngebahas tentang Korean pop culture, termasuk apa aja Mahira? Jadi kita di sini itu bakal bahas segala sesuatu yang berhubungan sama Korean pop culture, mulai dari musik, K-drama, film, dan juga rumor-rumor atau segala sesuatu yang berhubungan sama budaya Korea. Jadi kalian harus tungguin karena kita akan ngobrol-ngobrol seru seperti kalian ngobrol sama roommate kalian sendiri. Jangan lupa sebelum itu juga untuk like, subscribe, dan juga follow channel ini ya. Oke, jadi Mahira, ada berita apa sih di Korea yang lagi hit dan hot banget sekarang ini? Aku tuh terakhir sempat dengar kalau ada yang berantem nih. Yang berantem tuh artis cewek, artis terkenal gitu deh, aktris sama ex-reporter yang punya channel YouTube. Tahu gak kayaknya pernah namanya denger. siapa? Kayak pernah denger deh, yang Garosero itu bukan sih? Nah, iya banget, itu Garosero Institute itu berantem lagi sama salah satu artis yang namanya Han Yesul. Itu kayaknya kalau nggak salah Garosero itu juga yang ngungkapin tentang rumor-rumor artis di It's Not Okay Not to Be Okay kan? Iya banget, dia tuh kayak apa ya, sering banget nargetin artis-artis gitu, salah satunya Han Yesul ini. Nah, jadi tuh kasusnya ini, bukan kasus sih sebenarnya, kayak apa ya istilahnya, kayak berantemnya mereka ini awalnya itu dimulai dari kasus Han Yesul yang dibilang terlibat sama Burning Sun. Oke, Burning Sun itu masih kasus yang nyangkut sama Big Bang kan ya? Iya, yang sama Seungri itu katanya. Terus awalnya itu si Garosero Institute ini bilang kalau Han Yesul itu terlibat dalam kasus Burning Sun. Padahal kita nggak tahu lah ya kebenarannya kayak gimana. Tapi Han Yesul ini udah bikin video klarifikasi kalau dia itu sebenarnya nggak terlibat dalam kasus narkoba yang ada di Burning Sun. Dia itu kesana cuma buat Halloween party sama teman-temannya. Oke, kayaknya aku juga Gitu. sempat ikutin sih berita yang itu. Nah, terus dia juga sebenarnya sempat digosipin nggak sih sama si Garosero itu sama pacar barunya yang lebih muda? Nah iya, karena umur mereka tuh jauh banget. Apa kayak Han Yesul ini umurnya udah dibilang agak berumur lah ya. Terus pacarnya tuh masih Muda ya, banget. masih muda banget, kayak baru-baru ABG lah ya istilahnya. Terus mereka tuh ketemunya di tempat karaoke. Makanya digosipin kalau pacarnya itu escort. Katanya sih gitu. Jadi semacam digosipinnya tuh kayak semacam dimanfaatin kayaknya ya berarti. Iya, digosipinnya tuh kayak Han Yesul ini digosipinnya tuh kayak si pacarnya itu manfaatin Han Yesul buat dapat mobil, dapat uang gitulah, dan dapat fame. Fasilitas gitulah ya. Tapi si Han Yesul ini kayaknya kalau nggak salah inget ya sempet juga digosipin kalau dia juga kayak wanita penghibur, bener nggak sih? Nah, digosipinnya lagi itu tuh sama si Garosero Institute ini. Iya. Sampai aku dengar tuh ya, sampai si Garosero Institute ini ngasih screenshot email, ada yang bilang kalau suaminya dia pernah lihat Han Yesul pas masih muda di klub-klub kayak gitu dan menawarkan jasa-jasa seperti itu. Tapi mungkin nggak sih, maksud aku kan bisa aja orangnya mirip atau nggak bisa aja yang email itu emang haters gak sih? Iya, makanya menurut aku gitu sih. Menurut aku kayak Garosero ini lebih apa ya? Kalau in my opinion, Garosero ini emang nyari sensasi aja nggak sih? Kayak kemarin tuh dia sempet nargetin salah satu pemain Running Man. Ingat nggak siapa namanya yang dibilang pernah ngelakuin sexual harassment ke perempuan, sampai akhirnya si pemain Running Man itu stres dan
dia bilang kalau si kasus itu nggak benar tapi bikin dia stres banget. Menurut gue si Garosero ini orgil sih. Iya sih, menurut aku juga dia kayak nggak punya kerjaan dan nggak punya berita lain aja sih sebenarnya buat di publish atau enggak kayak cari berita yang legit kayak wartawan yang lain. Makanya dia kayak mencari sensasi dari berita-berita yang kadang kalau artis Korea kan lebih males ya buat klarifikasi dan teman-temannya itu. Jadi kayak jahat aja sih jatuhnya nggak sih? Untungnya banyak kan orang-orang di sana tuh nggak terlalu nggak terlalu ngomenin. Kalau nggak kayak mungkin artis-artis di luar yang lain selain di Korea tuh kayak suka klarifikasi gitu. Kalau artis Korea tuh kayak mau klarifikasi susah nggak sih? Menurut aku kayak nggak bisa langsung gitu. Iya, nggak bisa langsung. Biasanya harus dari agensi kan. Oh iya, nah kalau balik lagi ke Han Ye-sul ini, akhirnya Han Ye-sul itu bilang kalau dia tuh ngepost salah satu post Instagram di story dia, terus bilang kayak bring it on, kayak gitulah istilahnya, kayak melawan lah ya. Iya, ngelawan. Terus kayak gue bawa kasus ini ke meja hijau gitu. Akhirnya dibawa nggak nih? Bakal dibawa, cuma kita belum tahu sih kelanjutannya bakal kayak gimana. Ayo kita tunggu saja. Oke. Tadi kan kita lagi ngomongin Burning Sun nih. Tahu nggak sih ceritanya yang dari awal tuh gimana lengkapnya? Soalnya aku ngikutin tapi kayak lumayan setengah-setengah gitu sih. Cuma tahu dia kayak bersangkutan sama si Big Bang doang. Nah, kalau Burning Sun itu ceritanya panjang dan berbelit-belit. Nah, iya, berbelit banget kayak nyambung ke sana kemari ke si A, si B, si C semuanya nggak sih? Super dramatis, udah kayak cerita-cerita mafia AU gitu deh, kayak fanfic gitu, sumpah. Oke. Nah, setahu aku nih ya, correct me if I'm wrong ya, tapi dari yang aku baca-baca ini, kalau si Burning Sun itu awalnya adalah sebuah klub di Gangnam yang buka di bulan Februari tahun 2018. Wow, baru juga ya, berarti itu belum lama loh. Dia pas 3 tahun. Nah, dia tuh baru dia buka. Nah, kan dia baru buka nih. Terus pas dia baru buka itu, dia tuh punya dia tuh punya penghasilan yang paling tinggi di antara klub-klub lainnya yang ada di Gangnam. Nah, itu tuh aneh, kayak nih klub tuh baru buka berapa lama, cuma dia penghasilannya udah paling tinggi. Dia jual apaan dah gitu ya, kayak orang-orang bertanya-tanya. Terus ternyata pas diselidikin, si Burning Sun ini ternyata melakukan hal-hal yang bisa dibilang nggak legal banget gitu. Ilegal. Ya. Kita cukup takut dibahas habis ini guys. Jadi mungkin kita diperhalus sedikit bahasanya. Iya, jadi katanya tuh mereka kayak beberapa melenceng kali sedikit. Ya, melenceng dan umumnya tuh bukan umumnya, maksudnya yang mereka lakukan itu adalah nggak bayar pajak. Wah, parah banget nggak bayar pajak. Waduh, dia tuh nggak bayar pajak. Jadi dia ngedaftarin si Burning Sun ini sebagai restoran, bukan bar. Jadi pajaknya tuh lebih kecil. Terus setahu aku kayak yang tahu banget. Jadi si Burning Sun ini sekali jualan minuman di situ tuh harganya bisa sampai 1,2 miliar. Semalam? Menunya itu 1,2 miliar satu menu. Misalkan kesana nih, cuk datang. Bang, aku mau beli minum. Opa, aku mau beli minum. Oke. Berapa nih harganya? 1,2 miliar. Gila, itu jual ginjal 2 aja belum dapet. Wah, gila banget sih. Nah, hubungannya sama Seungri yang tadi diomongin di awal-awal itu, si Seungri ini berposisi sebagai eksekutif director buat marketingnya Burning Sun. Nah, Seungri ini beberapa kali terlibat sama kasus bisnis yang nggak begitu bagus, yaitu yang kayak tadi, yang suka nggak bayar pajak lah, atau bisnisnya agak-agak problematik lah, kayak gitu. Agak-agak shady. Not like. Not like. Nah, kasus ini tuh awalnya dari salah satu pendatang atau customer Burning Sun ini datang, namanya Kim Sang-gyeon. Nah, dia datang ke sana cuk santai, having fun gitulah. Terus habis itu tiba-tiba ditonjok sama orang nggak dikenal. Anggap aja namanya adalah si A. Nah, abis ditonjok, si Kim Sang-gyeon ini dibawa keluar. Dibawa, diseret keluar, terus ditonjok gitu. Nah, iya, wah ribut. Terus habis itu ditonjok lagi, tapi sama orang yang berbeda. Walah, jadi keroyokan jatuhnya ya? Enggak, jadi si A ini yang nonjok di awal, diam di dalam, terus dia diseret keluar sama orang lain, ditonjok lagi sama orang lain. Aneh nggak tuh? Cukup, aneh. Lanjut dulu. Ternyata
si A yang nonjok pertama ini adalah salah satu pelanggan VIP di Burning Sun. Terus yang nonjok yang ngebawa keluar dan yang nonjok adalah karyawan Burning Sun. Jadi kayak disuruh jadi tukang pukulnya. Mungkin. Cuma kayak nggak mungkin. etis nggak sih? Iya, benar. Nggak etis nggak sih? Kan dia gimana juga dia tetap sama-sama tamu ya. Nah bener. Nah terus Kim Sang-gyo ini nggak terima dong, pasti ngelapor polisi. Kayak bayangin sih kalau kita datang ke klub terus kayak happy tiba-tiba Udah buang uang gitu kan. buang uang 1,2 miliar. Iya, Bun. gila banget. Terus tiba-tiba ada yang nonjok gue sih marah, gue sih Iya. ngamuk, gue bakar. Gue jambak balik sih. Gue bakar sih itu si Burning Sun biar burning beneran. Bener juga. Oke. Nah, nggak terima tuh dia, terus telepon polisi. Terus dia bilang kayak, "Bapak, saya tuh dipukulin di salah satu Clubbing. klub. Iya, Iya. saya dipukulin, saya nggak terima. Ini adalah suatu tindak kriminal." Aku nggak tahu sih kata-katanya begitu, tapi kurang lebih mungkin akan seperti itu. Kan dia gitu. ngomong pasti pakai bahasa Korea Iya. ya, nggak pakai bahasa Indonesia. Yoboseo gitu. Iya, yoboseo gitu. Terus polisi ini datang nih, tapi yang anehnya si Kim Sang-gyo ini pas sambil nungguin polisi dia tuh naburin sampah gitu di. Dia juga marah ngacak-ngacak sampah jadinya. Iya, dia ngacak-ngacak sampah, tapi dia bilang itu kayak ini biar orang nggak bisa keluar. Tapi aku pikir kayak tinggal dilangkain tuh iya gitu. nggak sih? Iya nggak sih? Keluar deh. Iya, aku juga bingung kayak gitu. Oke, Nah, itu mabuk adalah mungkin. ya, itu adalah salah satu keanehan dia. Mungkin dia emang agak freak aja, kita nggak Iya. tahu. Nah, pas udah nelfon nih ya, terus habis itu polisinya datang. Pas si polisinya datang itu naik mobil ngeng. Anehnya pas udah nyampe, mereka tuh diem dulu di mobil. Mereka tuh diem dulu kayak, lu ngapain? Kalau menurut aku sih kayak harusnya kan crime scene nih, polisinya datang terus dia langsung Buru-buru keluar gitu nggak sih kalau di drama-drama yang kayak ada apa Iya, kan harusnya kayak langsung sambil kayak ke gitu foto kan. set gitu. Tapi Iya. kayak mereka tuh kesana kayak Ngetem aja gitu I ya. don't know sih gimana aslinya. Cuma katanya tuh mereka pas datang nggak langsung turun, nggak langsung kayak foto kejadian atau gimana. Tapi mereka tuh datang berhenti, parkir, diem kayak nunggu aba-aba. Aneh kan? Salah Iya. satu keanehan lagi yang ada di kasus ini. Nah, Yang belum terungkap nih sampai sekarang. belum terungkap kayak Oke. kan kita nggak kenal juga ya. gitu. Iya. Gimana? Terus- Jauh. Iya. Lanjut. Nah, terus abis itu pas si polisinya itu ke situ, dia lihat ada tumpukan sampah di situ. Oh, aku juga tahu tuh. Jadi pas si polisi-polisi itu lagi ngetem, pas keluar ngelihatnya tuh acak-acakan sampah itu yang tadi diacak-acak. Nah. Gara-gara itu akhirnya malah si Kim Sang Ho ini yang dibawa ke kantor polisinya, terus dibilang, kok lu ngacak-ngacak sampah gitu sih intinya. Nah, iya, terus kayak sebelum dibawa ke kantor polisi itu, dia tuh kayak di handcuff dulu kan, kayak ya tau lah kayak di drama-drama kayak jangan bergerak, set gitu. Iya. Nah itu tuh, Oke, baik. nah itu tuh Kim Sang-gyo itu harusnya satu orang lawan polisi 4 biji kayak ya udahlah ya Iya. santai gitu. Tapi ini si bodyguard yang ada di Burning Sun itu ikutan datang kayak dak datang, terus habis itu juga ikutan megangin sampai kayak wah dramatis Kayak lah katanya kacau tuh. banget gitu, Iya, rame kayak Kim gitu Sang-gyo ya. ini adalah sesuatu yang sangat Berbahaya membuat, iya, gitu. berbahaya, membuat onar, monster gitu lah, lebay lah kayaknya. Nah, Kayak cuma buat nangkep satu orang doang gitu iya, sebenarnya. padahal tuh dia yang nelfon, padahal dia yang minta tolong, tapi kenapa dia yang jadi dia nggak bersalah? Ini tuh anehnya lagi, si polisi sama bodyguard ini jadi kayak kenal dan Udah kayak- halo-halo duluan gitu nggak sih? Kayak udah ada kong kaling kong gitu di belakang situ. Nah, setelah si Kim Sang-gyo ini dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba muncul 3 tuduhan seksual harassment. Aneh banget nggak tuh? Maksudnya nggak dari jauh-jauh hari Iya. gitu. Not that I bilang sexual harassment itu bukan sesuatu yang penting ya, cuma Iya, kayak itu iya. tuh tiba-tiba banget gitu loh. Bisa di saat yang bersamaan gitu Iya, loh. dan anehnya lagi 3 orang ini adalah yang pertama yang laporan itu temennya si karyawan yang nonjok Kim Sang-gyo. Kedua, temennya orangnya si B. Si B. Si B yang Iya, nonjok di luar kan? Iya benar, nonjok Iya, di luar. benar. Yang nonjok di luar. Pokoknya temennya orang-orang yang berkaitan Iya. sama sesuatu yang terjadi di malam itu. Sama Iya. satu lagi ada karyawan Burning Sun yang namanya Ena. Oke. Yang ngaku kalau mereka tuh ada diheras sama Kim Sang-gyo kayak gitu. Nah, terus kalau nggak salah nih si Enanya ini tuh justru yang jadi kunci di mana titik baliknya karena dia kenal sama si Seungri nih. Kalau nggak salah, iya nggak sih? Nah iya, si Ena ini punya sesuatu yang menarik. Jadi
Ena ini bukan warga Korea asli, guys. Oke, tapi nama aslinya Ena nih atau ini juga nama samaran nih? Nah, kita nggak tahu nih, cuma dia itu bukan warga Korea asli, yaitu dia adalah warga negara Cina yang tinggal secara ilegal di Korea. Orang kalau ilegal harusnya dideportasi dong. Betul. Tapi Kalau ini dia awet di sana ya awet, malahan. dia malah bekerja di situ. Nah, terus dirumorin kalau si Ena ini orang yang jualan narkoba di Burningsan. Oke, jadi dari sini tuh rumornya jadi bergulungnya tuh jadi mulai panjang nih ya. Nah iya, ada lagi kayak tadi yang ternyata beredar video Ena yang lagi sama Seungri, kayak mereka tuh BFF gitu loh. Si Ena ini by the way cewek apa cowok sih? Aku sampai sekarang Cewek. kayak masih... Oh, karena itu dia di harassnya sama si Kim Sang Ho ini. Iya, tadi ada 3 cewek yang ngaku kalau mereka di harass itu, tapi kayak nggak jelas lah ya. itu gimana gitu. Cuma si Ena ini yang paling high profile lah di antara 3 orang itu. Sebenarnya gitu. tuh si Ena ketahuan gara-gara pasti kan mereka ngaku kayak Pak polisi, aku mau ngasih tahu kalau aku terjadi ini pasti diinterogasi kan sama polisi. KTP kayak, lu mana gitu. Iya, ternyata ketahuan lah si Ena ini tinggal secara ilegal dan bekerja di Burningsan gitu. Terus digosipin kalau ternyata Ena ini yang jualan narkoba di Burningsan, jadi dia yang punya transaksi itu. Nah, lewat Ena yang diinterogasi sama polisi ini, jadi ketahuan kalau Lee Moon Ho atau orang yang punya Burningsan ini ternyata menggunakan narkoba, guys. Ya bener sih, kemarin tuh aku juga dengar kalau nggak salah nih nama nama narkobanya sendiri tuh Mulpong atau GHB ya? Iya. Atau gimana sih nyebutnya? Aku nggak bisa nyebutnya, sumpah susah banget. Tapi dia bilang katanya nih obat ini tuh bisa bikin libidonya jadi meningkat dan juga menghilangkan ingatan di saat yang bersamaan, jadi kayak obat buat bikin amnesia saat gitu sih. Iya, jadi kayak dengar-dengar tuh ya dari yang aku baca-baca dan aku tonton dan bisikan-bisikan gitu, si obat ini, si narkoba ini tuh sangat-sangat mengerikan gitu loh. Pertama dia naikin libido sampai kayak I don't know lah kayak gimana, tapi katanya itu sampai naik banget gitu. Terus di saat yang bersamaan ingatan orang-orang itu kayak digunting, guys, abis menggunakan itu. Jadi kayak orangnya tuh berkegiatan seperti biasa, tapi ketika besoknya dia tuh udah lupa dia tuh ngapain aja. Iya, kayak, jadi kayak di saat yang dia habis minum itu dia lupa gitu iya, langsung. Kayak, cus, aku adalah orang yang berbeda. Tapi aku nggak inget gitu loh. Karena kita juga amit-amit. Gue sih nggak mau. Nah, dari situ juga jadinya banyak nih keseret artis-artis yang lain, termasuk si Big Bang sering dan teman-temannya, karena kabarnya obat ini dipergunakan oleh teman-temannya sendiri. Terus akhirnya ada beberapa dari mereka yang merekam kejadian kayak sexual harassment-nya mereka dan proudly di-share di grup. Iya, grupnya tau lah ya, kayaknya udah sempat denger gitu, kayak bisikan-bisikan, namanya NTH Room, guys. Iya, nah dari situ tuh kayaknya kalau nggak salah dari situ tuh banyak banget akhirnya member dari grup yang itu harus kayak retired nggak sih, retired dini lah kasarnya. Dan masih banyak banget yang kasusnya juga masih berlanjut di luar kasus Burningsan ini sendiri. Nah terus kan ini banyak bukti-buktinya lah ya, si bukti-buktinya ini yang dari polisi ini, si polisi tuh nggak bisa nanganin, guys, karena ada indikasi kalau si polisi ini korup dan udah kerjasama sama pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi pas banget ya jadinya. Iya, jadi si bukti-bukti ini dipindah tangankan ke jaksa dan jaksanya tuh sampai bilang kalau quote unquote dia bilang kalau ini mafianya Korea nggak sih? Iya, karena kayak very shady ya, kayak semuanya sumpah. ditutupinya tuh kayak lebih rapih banget dan banget. waktunya tuh kayak alurnya pas banget gitu nggak sih untuk jadi satu kasus yang memojokkan satu orang aja gitu loh. Makanya aku bilang kayak di cerita-cerita gitu nggak sih, kayak di film-film mafia atau di fanfic Korea. Kayak nyangkut-nyangkut dikit nih sama Vincenzo yang baru selesai itu nggak sih? Iya banget, sumpah iya banget. Jadi kayak relate banget tuh cerita ya. Relate banget sih. Terus kayak ada hal anehnya lagi nih kalau ngomongin artis-artis yang terlibat. Jadi Seungri kan akhirnya dipanggil kan buat ngurusin masalah kasus Burningsan ini. Termasuk tersangka nggak sih? Termasuk termasuk karena kan dia salah satu orang yang terlibat, yang memiliki
eksekutif director lah ya, gila posisinya tinggi cuy gitu kan. 1,2 miliar tetap bakal gue bahas terus nih. 1,2 miliar. Aduh gue pengen banget 1,2 miliar. Gue beli rumah deh daripada beli minum. Lanjut. Hal aneh lainnya yang ada di kasus Bernisan ini, kalau mau ngomongin tentang artis-artisnya, setelah Seungri itu dipanggil sama polisi buat pemeriksaan di 27 Februari 2019, besok paginya banget nih, jam 6 pagi, teng. Kayak anak sekolah. Nah iya banget, kayak anak sekolah, teng jam 6 pagi. YG itu minta salah satu perusahaan yang suka buang arsip-arsip gitu buat datang ke kantor mereka, dan mereka tuh ngebuang arsip-arsip mereka, kayak pemusnahan arsip, kayak dokumen lah, laptop lah, sampai barang-barang elektronik gitu. Kayak dibersihin semuanya. Iya banget, kayak ada hal God. yang ditutup-tutupin gitu. Iya, kayak ada sesuatu yang kayak ini udah gue simpen nih, tapi udah waktunya busuk, gue buang gitu. Iya, tapi kayak ini tuh pas banget gitu loh, kayak teng jam 6 setelah Seungri Ditangkap, dikasuskan lah Iya, ya. dikasuskan, pokoknya mau diperiksa, kayak langsung dibuang-buangin gitu, langsung dimusnahin, kayak mau cuci tangan atau kayak mau di-cut aja gitu ya. Iya, kayak apa ya, kayak dia tuh kayak si YG ini. Aduh sorry banget, gue takut diserang nih sama fans-fansnya, tapi ya udahlah Guys, ya. ini cuma berita dari yang kita dari yang dengar kita aja. baca. Aku sih nggak gitu. ngejudge, cuma kayak ya udah gitu ya. Si YG ini tiba-tiba tuh langsung memusnahkan yang bisa dianggap jadi bukti-bukti gitu, kayaknya. Kan ini rumornya ya. Rumornya, cuma tapi kita nggak tahu. Karena pertama kita di Indonesia, Kita kedua, siapa kita nggak sih? bisa bahasa Korea aja, kita juga nggak tahu itu isinya apa Iya, sih sebenarnya. gitu. Dan kasusnya ya jadinya berkepanjangan, jadi sampai ke NT Harum, terus kayak waktu itu sempat udah ada yang ketangkep kan, tapi kayak katanya itu yang ketangkep itu cuma kroco-kroconya doang gitu. Iya, Jadi yang kayak pengguna user lah iya, kasarnya. usernya lah, kayak kalau istilahnya kitanya lah, kita si gembel-gembelnya itu, kita si ya apa ketombe-ketombenya itu Iya, lah, remah-remahnya gitu, dan di belakang-belakangnya itu Masih banyak yang belum. banyak banget, kayak nggak cuma artis, ternyata katanya tuh sampai masalah politik gitu tuh Iya. di belakangnya tuh itu guys. Nah iya, aku juga sempat dengar tuh katanya itu mereka tuh si Berningsan ini sempat jadi kasarnya apa ya, tempat cuci uangnya beberapa perusahaan besar di Korea. Nah katanya tuh gitu, money laundering Katanya di ya, situ. tolong katanya. Jadi ya si kasus ini tuh sampai sekarang masih kayak belum terpecahkan. Iya gitu. benar, Cuman masih sidang terus kayaknya yang baru bener-bener ada finalnya sih cuma yang kasus pelecehan seksual di NT Harum itu. Iya, Yang dua pelaku utamanya deh setahu Iya. aku ya. Tapi kayak Seungrinya pun sampai sekarang masih dalam sidang, termasuk sama si CEO-nya YG yang sampai akhirnya harus keluar dari YG-nya nggak sih? Iya. Sumpah deh, itu sedih banget sih. Padahal menurut aku kayak gimana ya, mungkin Seungrinya sendiri tuh nggak tahu secara langsung apa yang terjadi di Berningsan. Secara dia tuh cuma bagian eksekutif director buat marketingnya. Jadi mungkin dia kayak cuma Promo, Iya, buy one promo. get one gitu. Iya, kayak dapatkan minuman paling enak di seluruh Gangnam dengan harga 1,2 miliar. Cang! gitu. Kayak gitu kali ya. Makanya dia kayak, ya gue sih nggak ngerti gitu. Mungkin dia nggak Iya. ngerti aja dalamnya tuh si Berningsan Karena kan kalau kayak perusahaan gimana. nggak harus semuanya kita yang tahu Iya, juga dia, kan. menurut gue dia bukan orang lapangan sih. Iya, mungkin aja dia nggak di sana terus lagi Iya. konser ikut sama Big Bang, kan kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi dia jadi terlibat. Mungkin karena Iya. video dia sama Ena, tapi balik Iya, lagi betul juga. bisa jadi dia Hello doang sama hello Ena. doang ya. Kata aku kasihan You sampai judge guys. tapi aku bukan simpati ya. Aku ada rasa-rasa kayak prihatin juga sih, kayak kasihan juga karena sampai di hate-nya Iya. abis-abisan. Dan berlarut-larut juga ya, ini udah berapa tahun kan jadinya ini Kayak- 2021 dan kasus itu dari 2019. 2019. Cuma kayak ya tetap sih itu salah sih ya menurut aku. Adalah salah-salahnya pasti, tapi kayak kita harus nunggu sampai kasus ini terungkap nih yang bener tuh gimana sih gitu. Betul. Jadi kalau dari menurut aku sih, personal aku, kita harus dengerin dulu faktanya kayak gimana. Betul. Walaupun nggak ada yang fakta bener-bener plek fakta Yes. bener gitu, nggak ada. Kayak ada bukti tertulis gitu. Ya, tapi kita jangan terlalu quick to judge, jangan terlalu cepat buat benci sama sesuatu. Betul. Kita berharap aja semoga kasus ini cepat menemukan Titik keterangan, terang. titik Iya terang. betul, cepat selesai, cepat semua pihak yang mungkin dirugikan juga lebih ikhlas gitu guys.
Coba kalau kalian ada komen-komen atau kalian lebih tahu dan lebih ngerti nih tentang kasus ini atau kasus-kasus yang tadi kita bahas sebelumnya, coba komen di bawah. Dan jangan lupa kita akan ada lagi nih bareng kalian di minggu depan. Nah, iya. Bakal bahas apa sih kita di minggu depan? Kayaknya banyak banget sih yang bakal kita bahas. Jadi kalian tunggu aja ya guys. Kalian tunggu aja. Selain kita ngebahas yang hal-hal Serius. serius kayak gini, kita juga bakal ada konten-konten yang lebih nyenengin. Jadi biar kita nggak sedih-sedih terus. Betul sekali. Oke, that's it for this week content with Kamar Serius. Gua Freda. Aku Mahira. Oke, see you. See you on the next video. Finger hearts. Borahe.